teman-teman, saya Oki Dian Permana dari Pendidikan Informatika Universitas IFET Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi dalam pembelajaran fisika. Yang pertama-tama yang perlu kita bahas adalah usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perumusan skalar antara gaya dan perpindahan, dan rumus sebagai berikut. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tapi juga bisa dilakukan pada bidang miring. Dan berikut adalah ulasannya. Yang pertama, usaha pada bidang datar. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut terhadap perpindahan, maka perumusannya menjadi seperti berikut. Yang kedua, pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan berada pada di atas bidang miring, teman-teman harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya seperti gambar berikut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Dan yang perlu kita bahas yang kedua adalah tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Teman-teman harus tahu bahwa energi ini sifatnya kekal. Artinya, energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Adapun macam-macam energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik sendiri ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rumus sudah ada di samping. Dan yang kita bahas selanjutnya adalah contoh soal energi kinetik. 1. Mobil A bermasa mm bergerak dengan kecepatan VV memiliki EK sebesar 80 kj. Mobil B bermasa 12M bergerak dengan kecepatan 2V. Selesaikan dengan cara menghitung EK mobil B sebesar. Oke, kita bahas penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan informasi dari mobil A, maka diperoleh TA sama dengan setengah MV kuadrat. MV kuadrat sama dengan 2TA, 2TA sama dengan 160 kJ. Sehingga besar EK mobil B adalah TB sama dengan setengah MV kuadrat, TB sama dengan setengah M4V kuadrat, TB sama dengan 160 kJ. Yang kedua yang perlu kita bahas adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal energi potensial. Suatu bola basket memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika bola basket tersebut diketahui memiliki energi sebesar 105 joule, berapa ketinggian dari lemari tersebut? Diketahui bahwa gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Penyelesaian sebagai berikut. Diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat, M sama dengan 3 kilo kuadrat, EP sama dengan 105 J. Ditanya ketinggian lemari. EP sama dengan MGH, H sama dengan EP dibagi M kali G. H sama dengan 105 dibagi 3 kilo dikali 10 meter per second kuadrat. Jadi H sama dengan 105 dibagi 30. Dan hasilnya adalah H sama dengan 3,5 meter.
Jadi didapatkan ketinggian lemari tersebut adalah 3,5 meter. Dan yang ketiga adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas direnggangkan atau dimampatkan. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut. Oke, sekarang contoh soal energi potensial pegas. 1. Untuk merenggangkan sebuah pegas jauh 10 cm diperlukan gaya sebesar 50 N. Energi potensial elastis yang dibutuhkan untuk merenggangkan pegas jauh 12 cm adalah penyelesaian. Diketahui pertambahan panjang pegas X sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter, gaya F sama dengan 50 Newton. Ditanya, energi potensial elastis pegas untuk merenggangkan pegas jauh 12 cm atau 0,12 meter. Jawab, konstanta pegas adalah K sama dengan F per X sama dengan 50 per 0,1 sama dengan 500 Newton per meter. Pegas yang digunakan sama, karena konstanta pegas yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya digunakan untuk menghitung energi potensial elastis pegas untuk merenggangkan pegas jauh 0,12 meter. EP sama dengan setengah KX kuadrat sama dengan setengah dikali 500 dikali 0,12 kuadrat sama dengan 250 dikali 0,0144 sama dengan 3,6 Joule. Dan selanjutnya yang keempat adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap, selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal energi mekanik. Apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Penyelesaian, diketahui massa benda sama dengan 300 gram atau 0,3 kilo, gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, ketinggian 10 meter, yang ditanyakan adalah energi mekanik apel. Jawab, benda jatuh dan tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetik diasumsikan bernilai 0. EM sama dengan EP tambah EK. EM sama dengan EP tambah 0. EM sama dengan EP. EM sama dengan M kali G kali H. EM sama dengan 0,3 dikali 10 dikali 10. EM sama dengan 30 Joule. Jadi energi mekanik yang dimiliki oleh apel yang jatuh tersebut adalah 30 Joule. Yang kelima ini yang kita bahas adalah energi kalor. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah, sehingga pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Energi adalah kekal sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar QL, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar QT dengan besar yang sama. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, contoh soal kalor. 1. Sepotong tembaga masanya 5 kg dengan suhu 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis tembaga 390 J per kilo derajat Celcius, berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan tembaga agar suhu tembaga menjadi 100 derajat Celcius? Penyelesaian, M sama dengan 5 kg, C sama dengan 390 J per kilo derajat Celcius, segitiga T sama dengan T2 dikurangi T1, sama dengan 100 dikurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Q sama dengan M kali C kali segitiga T sama dengan 5 dikurangi 390 dikurangi 80 J sama dengan 156.000 J
sama dengan 156 kJ. Jadi kalori yang diperlukan untuk memanaskan tembaga agar tembaga menjadi 100 derajat Celcius adalah 156 kJ. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha, atau istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap second. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal daya. 1. Seorang bermasa 60 kg memanjat sebuah pohon kelapa hingga ketinggian 5 meter selama 10 detik. Daya yang dibutuhkan orang tersebut agar dapat memanjat pohon kelapa adalah dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Penyelesaian. Diketahui massa sama dengan 60 kg, tinggi sama dengan 5 meter, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, selang waktu sama dengan 10 sekon. Ditanya daya. Jawab usaha W sama dengan MGH sama dengan 60 dikali 10 kali 5 sama dengan 3000 Joule. Daya P sama dengan W per T sama dengan 3000 per 10 sama dengan 300 Joule per sekon. Jadi daya yang dibutuhkan orang tersebut untuk memanjat pohon kelapa adalah 300 Joule per sekon. Hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. Kita contoh soal hubungan usaha dan energi. 1. Air terjun setinggi 20 meter dengan debit 50 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin PLTA. Jika 25% energi air dapat diubah menjadi energi listrik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan daya keluaran generatornya. Penyelesaian. Diketahui segitiga H sama dengan 20 meter, Q sama dengan 50 meter kubik per second, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, P sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanya P. Pembahasan. Seperti teman-teman ketahui bahwa usaha merupakan perubahan energi potensial sehingga berlaku persamaan berikut. Jadi, kalau teman-teman sudah melihat jawaban yang ada di layar ini, jadi dapat disimpulkan bahwa daya keluaran generatornya adalah 2500 kW. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.